السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. Bu, Ibu, Nabi pernah berkata begini, Bu. Dalam hadisnya Nabi itu mengancam orang-orang yang ketika nama Nabi Muhammad disebut tidak membaca sholawat. Waihat liman dzukira rasmi wa lam yusalli alayya. Celaka bagi orang-orang kali asin. Saya yang tambah kali asinnya, Bu. Tidak ada kalau di hadisnya. Celaka bagi orang-orang yang ketika namaku disebut namun orang itu tidak membaca salawat kepada Nabi. Celaka. Kalau Nabi yang mengatakan celaka, kira-kira celaka apa tidak? Wa maulana Muhammad. Ya, begitulah saudara-saudara kita, untuk baca sholawat saja harus diancam baru baca sholawat. Aqulu da'iyan ila Allah wa mutabarri'a Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi. Wabil khusus ketua masjid kita, Masjid Nurul Amal, Bapak Muhammad Yusuf. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat yang besar kepada beliau sehingga dapat menjaga masjid kita, agar masjid kita ini menjadi wadah kepada penduduk sekitar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ketua pelaksana sekaligus koordinator acara PHBI, Panitia Hari Besar Islam Masjid Nurul Amal, yang mulia akhir al-mahbub Ustaz Muhammad Khatib hafizakumullah wa ra'akum. Semoga di tangan beliau desa nama apa kampung ini, Pak? Desa Kelurahan Kaliasin, dengan tangan lembut beliau dapat dijadikan kampung yang bernuansa, dapat dijadikan desa, kelurahan yang bernuansa islami dan imani. Amin Allahumma amin. Yang mulia Ustaz Dr. Abdus Marhala FH, juga yang kami muliakan Ustaz Mustafa, yang kami hormati juga yang kami muliakan Ustaz Mahmudi, juga yang kami hormati Al-Ustaz Marsudi, dan semua para asatid, para kiai yang hadir di majlis yang insyaallah mamlu'atun bil barakah tanpa terkecuali. Nafa'anallahu bi'ulumikum wa matta'anallahu bituli hayatikum. Amin Allahumma.
aparatur pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri, khususnya RT 31 pun RT 30 yang telah berkenan hadir di majlis ini. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sehat, dijadikan pemimpin, dijadikan pelayan bagi negara yang betul-betul melayani masyarakat. Amin amin Allahumma. Bapak Ibu yang besar tidak bisa dihimbau gelar, yang kecil tidak bisa kami sebut namanya. Aqulu lakum min samimi qalbi hafizakumullahu wa ra'akum. Amin Allahumma. Untayan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana karena ma'unah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita semua dapat berkumpul, kita dapat bermuajahah di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah ini dalam rangka ngaji bersama panitia Hari Besar Islam PHBI di Masjid Nurul Iman, ngaji bersama Anas Tahirur Rahman. Ngajinya bersama Anas Tahirur Rahman, padahal di sini banyak ustaz, banyak ulama, banyak kiai. Kiai, mohon maaf khususnya teman-teman Al-Bahjah. Ini pasti ada kiainya ini. Mohon maaf kiai, tidak ada niat untuk menggurui. Kami di sini hanya ingin sama-sama belajar dan mengaji mengenai tentang hari raya Hari Besar Islam. Maksud kami tentang hari besar Islam, Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanjung madah sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa salawat dan salam, semoga tetap senantiasa mengalir indah pada sang reformisioner dunia. Beliau adalah tokoh sentral yang universal, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita hadir di majlis ini dengan satu tujuan, yaitu ingin memperingati hari besar Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Kita diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majlis ini guna untuk memperingati Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak ibu bapak yang kurang percaya dengan Isra Mi'raj, banyak. Mengapa demikian? Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan sebentar Bapak Ibu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi hanya butuh satu malam sampai ke Mustawa, sampai ke Sidratil Muntaha, hanya waktu satu malam. Maka kalau ada orang yang selalu senantiasa menggunakan rasionalnya, menggunakan pikirannya, seakan-akan kalau perjalanan ke Masjidil Haram, kalau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak akan bisa ditempuh dalam waktu satu malam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau itu bicara tentang akal, tentang akal. Tapi di sini Ibu, ranahnya sudah ranahnya iman. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanalladzi asra, maha suci Allah, asra yang menjalankan bi'abdihi hambanya. Allah ketika bercerita tentang kisahnya Nabi Ibrahim, Allah memakai wa idqalah, Pak. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, Allah hanya menggunakan redaksi wa idqalah. Tidak ada kisah dari nabi-nabi lain yang Allah sematkan sifat agungnya memakai subhanah. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala sampai begitu pentingnya menyematkan sifat agungnya? Subhanalladzi, maha suci Allah. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Karena kisah Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad kisah yang monumental, kisah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kalau Nabi Musa ingin bermukalamah dengan Allah, ingin berbicara kepada Allah, Nabi Musa, Pak, Bu, butuh waktu berapa bulan? Berapa? Belum tahu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Musa ketika ingin bermukalamah dengan Allah, Allah perintahkan Nabi Musa untuk berpuasa selama 30 hari, Bapak Ibu. Karena Nabi Musa salah siwak, cara siwaknya salah, Allah tambah 10 hari menjadi 40 hari. Nabi Musa, Nabi yang sangat hebat, kuat, ingin bermukalamah dengan Allah butuh waktu 40 hari. Berbeda dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada kabar, tanpa ada wahyu melalui malaikat Jibril, tiba-tiba Allah perintahkan malaikat Jibril untuk datang kepada baginda Nabi Muhammad. Yang kala itu baginda Nabi Muhammad sedang bermalam di rumah sepupunya, yaitu Ummu Hani. Siapa? Ummu Hani. Datang malaikat Jibril membasahkan atap-atapnya rumahnya Ummu Hani, kemudian membawa baginda Nabi ke Ka'bah. Ditinggal sebentar lalu datang lagi malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Kemudian baginda Nabi Muhammad dibelah mulai dari cikungnya dada leher ini, Pak, sampai ke bawah pusar. Lalu isi dada baginda Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril dicuci, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Oh, kalau begitu Ustaz, kalau butuh disucikan terlebih dahulu, berarti dadanya Nabi Muhammad tidak bersih. Keliru, Bapak Ibu. Pencucian dadanya baginda Rasul bukan hanya sekali. Ketika waktu kecil Rasulullah pernah dibelah dadanya untuk dibersihkan. Tapi ketika Isra Mi'raj, ketika ingin dimi'rajkan oleh Allah ke mustawa, baginda Rasul dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Diisi ilmu, diisi kekuatan, diisi sifat bijaksana, diisi kekuatan, semata-mata tiada lain karena baginda Rasulullah akan menerima kemuliaan, akan melihat kemuliaan, akan melihat kehinaan
Di mana sejatinya kemuliaan Bapak Ibu? Kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan di akhirat. Kehinaan yang sebenarnya adalah kehinaan di akhirat. Kekayaan sebenarnya adalah kekayaan akhirat. Banyak orang di muka bumi ini Bapak Ibu yang mulia di mata manusia. Ada yang tangannya dicium, ada yang diagungkan karena pangkatnya. Bisa jadi orang tersebut lebih hina di akhirat daripada orang yang hina. Wal'iyadu billah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dadanya, lalu didatangkan Burak oleh Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Burak itu akar katanya dari barakah yang berarti petir. Burak itu Pak kalau berjalan sejauh mamadul basar, sejauh matanya memandang, secepat itulah Burak melangkah. Makanya akhir-akhir ini ada kemarin itu Pak, tidak saya sebut namanya, menjaga kode etik. Ada orang yang meriset, kalaulah Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh waktu 1 malam, itu tidak masuk akal katanya. Itu ada video. Kenapa? Kalau kecepatannya angin begitu kuat, bisa-bisa Nabi Muhammad itu terbentur katanya. Ini akal. Mereka meriset ini dengan akal, padahal sudah ranahnya iman. Mereka pakai akal mereka pakai nalar mereka kesampingkan iman mereka. Sehingga apa? Barang siapa yang tidak percaya dengan kisah Isra Mi'raj, murtad keluar dari Islam. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena Allah sendiri yang mengabarkan tentang terjadinya Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat dari Masjidil Haram, berangkat sampai ke Masjidil Aqsa. Secara singkat, Nabi Muhammad masuk dari pintu sebelah kanannya Masjidil Aqsa, masuk ke dalam masjid, turun dari Burak. Nabi Muhammad ingin sholat tahiyatul masjid. Ketika menoleh ke belakang, ternyata di belakang penuh dengan manusia. Maka bertanya malaikat Jibril, siapa? Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu Jibril? Muhammad, manusia yang berada di belakangmu itu adalah para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah yang mereka itu ingin bermakmum kepadamu. Makanya Nabi Muhammad itu Bapak Ibu Sayyidul Mursalin, pimpinannya para utusan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah salat sunnah Nabi merasa haus. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa 2 cawan, 2 gelas. Yang satunya berisi khamar, yang satunya berisi susu Bapak. Dalam riwayat lain ada 3 gelas, tapi yang muktamad itu 2 Pak. Tapi ada riwayat lain 3 gelas. Yang satunya itu min asalin, dari madu. Tapi kita pakai yang muktamad 2 gelas. Lalu Nabi Muhammad mengambil gelas yang ada susunya. Apa kata Jibril? Sadaqta ya Muhammad, engkau telah benar wahai Muhammad. Engkau telah memilih fitrahnya umatmu, fitrahnya manusia. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalaulah Nabi Muhammad sampai memilih khamar, sampai memilih arak, bagaimana kondisi umatnya sekarang Bapak Ibu? Nabi Muhammad memilih susu saja Pak, penuh orang yang minum arak di Singkawang itu. Padahal Nabi Muhammad milih susu. Itulah hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Cita-citanya ingin mendapat syafaat. Cita-citanya, as'aluka ya Muhammad murafaqata fil jannah. Aku ingin menjadi sahabatmu wahai Muhammad di surga. Mimpi
Mimpi Bapak Ibu. Insya Allah jika Yasin jauh dari minuman keras Ustaz. Insya Allah, amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu Nabi Muhammad ingin dimi'rajkan ke atas langit, lalu Buraq diikat oleh malaikat Jibril. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Nabi Muhammad Mi'raj itu naik Pak ke atas itu bukan dengan Buraq Pak, tapi pakai tangga. Kata sekarang itu eskalator. Pakai tangga Nabi Muhammad. Buraq itu diletakkan di Palestina, di Baitul Maqdis. Nabi Muhammad naik di langit yang pertama. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik lagi Nabi Muhammad ke langit yang kedua. Di langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang masih muda, tampan, yaitu Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Yahya. Naik lagi Nabi Muhammad menggunakan tangga ke langit yang ketiga. Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang paling tampan, manusia yang paling tampan setelah Nabi Muhammad, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ketampanan Pak Bu yang diberikan oleh Allah itu Pak, separuh 50 diberikan kepada Nabi Muhammad. 25-nya diberikan kepada Nabi Yusuf. 25 Bu, dalam surah Yusuf itu ketika para wanita melihat Nabi Yusuf tangannya sampai diiris-iris Pak. 25. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kurang beruntungnya Bapak Ibu sekalian, 25-nya ini borong satu dunia. Makanya kita model-modelnya seperti ini Ustaz. Karena 25 satu dunia ini Pak. Satu dunia. Ada yang kebagian sempal-sempalnya seperti kita ini. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tetap apa yang telah Allah berikan kita harus bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad naik ke langit yang keempat. Nabi Muhammad bertemu dengan Idris alaihi salam. Naik lagi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik lagi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang paling kuat, paling hebat. Bahkan kemarin ada yang mengatakan premannya para Nabi. Habis dihajar. Ya, katanya Nabi Musa premannya para Nabi. Saya husnudzon saja Pak. Insya Allah beliau hanya salah ucap. Mungkin mau bercanda gitu. Karena kuat Pak. Malaikat saja ditampar sama Nabi Musa. Karena salah ucap, yang nanggapin mungkin kurang bijaksana, akhirnya dihakimi di sana. Di satu tempat beliau ditolak. Tapi mungkin beliau hanya ingin bercanda atau salah ucap. Naik lagi Nabi Muhammad di langit yang ketujuh bertemu dengan Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam musnidan ila Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim kala itu sedang berada di Baitul Ma'mur Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu Pak berada di Baitul Ma'mur itu menjadi pimpinannya para anak-anak kecil seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita punya anak meninggal dalam keadaan kecil itu insya Allah bahagia. Kenapa? Karena langsung mengumpul sama Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah sampai di langit yang ketujuh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pepohonan yang rindang yang dinamakan Sidratil Muntaha. Sidrah dari akar kata sadrah, artinya daun bidara. Kalau di sini namanya daun bidara Pak. Kalau di sana namanya Sidratil Muntaha. Dalam kitab Dardir
bahwasanya bentuk daunnya Sidratul Muntaha seperti telinganya gajah, buahnya seperti kendi. Itu dinamakan sidrah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui di Sidratul Muntaha itu Bapak Ibu, tercatat semua nama-nama manusia. Si Fulan, Muhammad, Abdullah, Ahmad, Yasir dan semua lain sebagainya. Fatimah, Nia, Ramadhani, semua lah. Ada di daunnya Sidratul Muntaha. Kurang 40 hari Bapak, jatuh si daun. Saya nggak ngambil Ustaz Khotib karena masih sayang sama beliau. Misalnya di daun itu tulisnya Muhammad. Ada yang namanya Muhammad? Ada yang namanya Muhammad? Oh, alhamdulillah kalau begitu. Insya Allah bukan orang sini. Jatuh misalnya daun Sidratul Muntaha, lalu daunnya bernama Muhammad, 40 hari lagi itu Pak. Tidak lama lagi. 40 hari. Akhirnya bicaranya ngelantur kemana-mana. Adik, sepertinya ini adalah pertemuan yang terakhir kita. Biasanya Ustaz. Itu berarti sudah kurang 40 hari. Ya, tapi tidak tahu Bapak Ibu. Memang dalam Al-Quran kalau sudah ajalnya la yastakhirun, tidak maju, wa la yastaqdimun, tidak maju, wa la yastakhirun, tidak mundur Bapak Ibu. Kalau sudah ajalnya mati, ya mati di situ. Tapi Nabi kan pernah Nabi itu bersabda, barang siapa yang ingin umurnya panjang, rezekinya dilancarkan, falyasil rahimah. Silaturahim. Kata ulama ada dua makna. Ini beda pendapat ulama ini. Ada yang maknanya hakiki, ada yang maknanya majazi, Pak. Kalau yang hakiki umurnya tidak bertambah, tapi bertambah barokahnya. Ada lagi ulama yang mengatakan memang umurnya ditambah oleh Allah. Kok bisa Ustaz? Kan Allah sendiri yang mengatakan umur itu sudah ditentukan, tidak akan maju dan tidak akan mundur. Umur itu namanya qada mubram. Memang murni Bapak Ibu. Itu hak prerogatif Allah. Terserah Allah. Mau dimajukan terserah Allah, mau dimundurkan terserah Allah. Mau lebih paham? Mau lebih paham Bapak Ibu? Mati itu musayyar apa mukhayyar? Mati Bapak Ibu namanya qada musayyar apa qada mukhayyar? Yalah itulah. Musayyar tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah dengan doa. Mau sampai doa sampai ke air mata darah, tidak akan bisa merubah. Kenapa? Karena itu musayyar. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, makanya Bapak Ibu kalau ada ustaz di sini seperti Ustaz Khotib, Ustaz Rafiq dan ustaz lain itu datangi rumahnya. Ustaz, mau belajar apa sih qada itu? Begitu Bapak Ibu. Sekarang apa? Tanyanya lewat HP. Ustaz, ini bagaimana hukumnya? Lewat HP. Makanya tidak ada barokah sekarang. Tidak ada barokah. Nah sekarang Bu sudah biasa telepon sana, telepon sini. Ustaz, mau tanya hukum. Ustaz, ke rumah boleh bisa Ustaz? Jangan mengharap barokah itu akan mengalir. Jangan mengharap ilmunya akan barokah. Mundok kalian, sehebat apapun mumtaz alfiah kalian di otak kalian, tapi kalian kurang ajar terhadap orang alim, pertanda ilmu kalian tidak akan bermanfaat, akan menjadi sampah masyarakat di rumah kalian. Wal-'iyadu billah. Barokah Bapak Ibu, cari barokahnya orang-orang alim di sekitar sini. Ustaz, kalau ada ustaz di sini Bapak Ibu, ayo kita bantu beliau. Kita bantu beliau untuk memajukan kampung ini Bapak Ibu. Jangan biarkan beliau itu kesusahan. Adik-adiknya, muda-mudinya, ayo kita semangat menjadikan kampung ini kampung yang berakhlakul
karimah, punya pengetahuan tinggi, akhlaknya baik, ilmunya mumpuni. Ayo selagi ada kesempatan. Yang muda-mudinya ada sebuah makalah untuk yang muda-mudi, yang di belakang, yang muda, adik-adik yang cantik, yang tampan-tampan. Ada sebuah makalah dari Imam Al-Mustafa Al-Hulayaini dalam kitabnya. Inna fi yadikum amral ummah wa fi iqdamikum hayataha, fa in taqaddamu taqaddamat wa in ta'akharu ta'akharat, falidhalik iqdamu ka iqdamil asadil basil. Apa bahasa Indonesianya? Di tanganmu, di pundakmu lah wahai anak-anak muda, di pundakmu lah wahai anak-anak mudi, maju tidaknya sebuah bangsa. Kalau kalian maju, maka majulah bangsa itu. Tapi kalau kalian lemah, tidak mau belajar, tidak mau menjadi orang ahli ilmu, maka kampungmu, desamu akan menjadi desa yang tertinggal, mundur pengetahuan ilmu agamanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi sampai mana gadis? Sampai kodok Bapak Ibu sebenarnya harusnya nanti, tapi sekarang udah Bapak Ibu. Di Lauhil Mahfuz itu Bapak Ibu kan ada tulisan Muhammad hari Senin tanggal 17 mati. Ada tulisannya itu Pak di Lauhil Mahfuz. Allah punya lauh malaikat papan, papan. Ada tulisannya Abdullah, ada semua di sana. Tanggal jam 9:15 meninggal di masjid. Alhamdulillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu. Apa makna hadisnya? Ai bahsan fi ilmi syariah, untuk membahas ilmu syariat. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka orang tersebut dalam fi sabi hukumnya sama dengan berjihad di jalan Allah. Amin Allahumma amin. Setelah di Lauhil Mahfuz ditentukan tanggal sekian, jam sekian mati, itu tidak akan gagal, tidak akan dibatalkan, kecuali Allah yang membatalkan sendiri. Kenapa? Karena sudah ketentuan. Qadha musayyar, bukan pilihan. Berbeda kalau dengan qadha mukhayyar, dengan pilihan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkopi catatan di Lauhil Mahfuz, dicatat Pak. Kopiannya diberikan kepada malaikat. Yang ada di malaikat itu Pak namanya musayyar, kodok yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Mau sampian doa sampai nangis jungkal-jungkil tidak akan bisa dibatalkan kematian kita. Kenapa? Karena sudah ada di tangannya malaikat. Itu namanya kodok musayyar. Berbeda dengan di Lauhil Mahfuz. Kalau Allah menghendaki, jangan mati dulu malaikat, kasihan. Itu rajin silaturahim, jangan cabut dulu, tundalah besok lah. Itu hak murni sepenuhnya, hak prerogatif Allah, terserah Allah. Itu namanya qadha mukhayyar. Begitu Pak cara memahami qadha. Paham? Qadha ada berapa? 2. 1 musayyar, 2 mukhayyar. Musayyar apa Pak? Mukhayyar itu yang bisa dirubah dengan doa. Ada di Lauhil Mahfuz, ini namanya mukhayyar Pak. Pilihan. Kan kita sekarang ini Pak, yang kumpul ini sudah ada di Lauhil Mahfuz. Pernah ngaji surah Rahman? Pernah? Ada ayat kulla yaumin huwa fi sya' fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Masa sih Allah sibuk? Ya, masa Allah sibuk? Kalau kita hanya baca terjemah, hancur kita Pak. Makanya ngaji,
ngaji, jangan ngaji terjemahan, biar tidak menyimpang dan tidak membuat orang bingung. Masa Allah sibuk? Ternyata yang sibuk ketentuan Allah yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jam sekian Anas Tahir menghadap ke barat memegang mic, ada ini Pak. Sampian jam 11 megang kakinya, ada itu Pak. Ada semua itu. Tapi qada bisa dirubah dengan doa, bisa tidak dirubah dengan doa kalau sudah musayyar, tapi kalau mukhayyar bisa dirubah dengan doa. Faham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Setelah itu kita lanjut tentang esensi daripada Isra Mi'raj. Setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Sidratil Muntaha, Allah datangkan asap untuk menutupi malaikat Jibril. Apa dalam surah Najm itu? Apa? Bahwa baginda Nabi Muhammad melihat bentuk aslinya malaikat Jibril itu Pak ketika di Sidratil. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Malaikat Jibril bentuk aslinya oleh baginda Rasul dilihat langsung di Sidratil Muntaha. Sayapnya 600 sayap, satu sayap dibuka, alam ini Pak penuh dengan hanya satu sayap malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Setelah Nabi Muhammad melihat bentuknya malaikat Jibril berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, saya cukup mengantarkan engkau di tempat ini ya Rasulullah, karena saya tidak bisa untuk naik lagi ke atas." Apa kata baginda Nabi? "Ya Jibril, apakah ada seorang kekasih meninggalkan kekasihnya sendirian? Ayatrakul habiba li habib. Apakah ada kekasih yang meninggalkan kekasihnya? Dengan siapa saya akan naik Jibril?" "Ya Rasulullah, saya bukan tidak ingin mengantarkan engkau," kata Jibril, "tapi aku, Jibril, pemimpin para malaikat, kalau aku memaksakan naik melewati Sidratil Muntaha, tubuhku akan hangus, hancur karena cahaya." Malaikat Jibril. Itulah alasan kenapa dinamakan Sidratil Muntaha. Muntaha itu Pak, batas. Makhluk malaikat yang ada di atasnya tidak boleh turun. Malaikat, makhluk dan lain sebagainya, siapapun tidak boleh naik dari Sidratil Muntaha selain hanya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Naik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tingkat yang 8. Ini sudah bukan langit Pak. Berarti langit berapa tingkat Ustaz? Bukan. Langit tetap 7. Di atas langit ada Sidratil Muntaha. Di atasnya ada tingkat 8. Di tingkat 8 ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah bukakan pintu-pintu neraka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad tahu bangunan-bangunan yang berdiri di dalam surga. Manusia-manusia di Kali Asin yang senantiasa membaca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, siang malam senantiasa membaca hauqalah, Allah bangunkan bangunan di dalam surga. Maka amat sangat berbahagia, beruntung orang yang senantiasa lisannya membaca hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga Bapak Ibu. Surga itu pernah bernyanyi. Nyanyiannya begini. Mau dengar nyanyian surga Ustaz? Saya suka nyanyi soalnya. Tapi nyanyian saya nyanyian surga.
Kata surga, ayyuhal ashiku ma'na husnina mahruna ghanin liman yaktubuna jasadun mutnan warahun fil ana wa jufunun la tadhukul watana. Wahai orang-orang Kaliasin yang menginginkan masuk ke dalamku, kata surga, mahruna ghanin, maharku itu mahal. Jangan terlalu saya mau masuk surga, nanti kalau kita masuk surga, mahar surga itu mahal. Mas kawinnya surga bapak mahal. Apa mas kawinnya surga? Jasadun mutnan, badan jasad yang selalu lapar. Ada orang Kaliasin selalu lapar? Gugur satu, tidak jadi masuk surga ini. Jasadun mutnan, jasad yang selalu lapar. Bisa senang puasa, bisa lebih baik kita yang lapar, orang yang kenyang, bisa. Yang jelas jasadun mutnan, jasad yang selalu lapar, tidak suka terlalu kenyang, makan sampai banyak banget sampai pulau. Masya Allah. Jangan banyak-banyak makan. Banyak makan itu hatinya Pak seperti batu nanti kalau banyak makan. Ya, mau belajar tidur, mau sholat tidur, mau sholat malam tidur. Kenapa? Sudah kenyang. Yang pertama maharnya surga. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, jasadun mutnan, jasad yang selalu lapar. Yang kedua, warahun fil ana, senang ketika susah. Ketika miskin, ketika tak punya uang, usaha bangkrut, senang. Ada orang Kaliasin seperti ini Pak, 2 gugur, sepertinya tidak masuk ini. Sudah 2 gugur Pak, tinggal 1. Kalau ini tidak masuk, aduh nggak tahu mau masuk kemana kira-kira. Yang ketiga, wajufunun la tadhukul watana, dan kelopak mata yang tidak tersentuh ngantuk. Ada, aduh gagal bayar mahar surga ini Ustaz. Gimana ini Ustaz? Badan selalu lapar, tidak masuk. Orang pun fil ana, senang ketika susah, ketika miskin senang. Wajufunun la tadhukul watana, kelopak mata yang tidak pernah tersentuh ngantuk. Kira-kira kalau kita tidak ada mahar untuk bayar, bisa masuk? Tidak punya modal, gimana caranya masuk? Kalau orang mau nikah kan harus punya mahar. Uang asal 10 juta, mahar 1 juta kan harus ada. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, rahmatnya Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Dalam hadis qudsi, inna rahmati, kata Allah, wasi'at ghadabi, rahmatku jauh lebih banyak, lebih luas daripada murkaku. Ayo kita cari rahmatnya Allah. Sudah mahar tak punya, cari jalan pintas. Gimana? Punya orang dalam, ya. Ustadz Khatib kalau ngurus PHB ini Pak, kalau ingin tidak sulit kan pasti harus punya orang dalam, lancar gitu. Kalau kita mau masuk surga nggak punya orang dalam, susah Pak, susah. Susah. Wong yang tanpa hisab, kata Nabi dalam hadis sahih itu Pak, hanya orang-orang baki. Di Baqi, di pemakaman Baqi di Madinah itu tidak dihisab 70 orang, itu tidak dihisab di Baqi. Yang lainnya harus dihisab. Segala perbuatan kita di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kalau kita benar, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kita salah, kita akan masuk ke dalam neraka. Kita Bapak Ibu hanya mampir ke neraka itu 80 tahun. Mampir. Mungkin Ustaz Khatib luar biasa warok seperti beliau, rajin sholat, hidupnya dibaktikan untuk agama, tidak pernah lah maksiat, tidak pernah, apalagi melanggar perintah Allah yang lain, tidak pernah. Insya Allah paling hanya 1 lah. Mungkin pernah karena beliau mungkin pernah lahir dan menyakiti orang, 1 saja mungkin.
dan dimaafkan sudah orang tuanya, pasti itu dihisab itu mungkin Pak, mungkin itu hanya mampir, tapi mampirnya di neraka 80 tahun. Bagaimana dengan orang-orang yang setiap harinya melihat aurat perempuan? Bagaimana dengan setiap harinya mata kita, aurat kita dipertontonkan di hadapan orang lain? La'anallahu an-nadhira wal mandhura. Allah akan melaknat orang yang memperlihatkan auratnya. Allah akan melaknat orang yang melihat auratnya orang lain. Wal'iyadu billah. Insyaallah orang kali Yasin senantiasa menutup aurat insyaallah. Allah, amin, Allahumma. Semoga kita yang hadir di majlis ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan orang yang masuk surga, ikut orang-orang yang dibangkit tanpa hisab. Amin, Allahumma amin. Barakahnya majlis ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampunkan segala kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisabin. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah dari tingkat yang ke-8 Nabi naik lagi ke tingkat 9. Di tingkat yang ke-9 ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi melihat laki-laki yang begitu tampan, tenggelam dalam cahaya keindahan, tenggelam dalam nur keindahan. Nabi dengan penuh tanda tanya bertanya, siapakah laki-laki yang tampan ini? Malaikat Jibril, pimpinan para malaikat, tak mampu menembus Sidratil Muntaha. Kok ada manusia yang bisa menembus tingkat yang ke-9? Siapa engkau, kata baginda Rasul. Datanglah suara menjawab pertanyaan baginda Nabi Muhammad, itu adalah mathalu ummatika. Inilah gambaran dari umatmu Muhammad yang tidak lepas dari 3 perkara. Umat Nabi Muhammad yang tidak lepas dari 3 perkara. Mau tahu Bapak Ibu? Mau tahu apa tidak? Allahumma sholli ala Muhammad. Tentunya kita semua ingin Pak, Bu, ingin kita menembus langit, tingkat yang ke-9 di atas langit. Tentunya sangat ingin kita. Malaikat saja tidak mampu ke sana, tapi ada gambaran umatnya Nabi Muhammad yang mampu ke sana. Siapa laki-laki tersebut Bapak Ibu? Manusia umat Nabi Muhammad yang tidak pernah lepas dari 3 perkara. Yang pertama, lam yazal lisanuhu rabban bidzikrillah. Lisannya tidak pernah kering untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di sini yang hadir ahli zikir, amin, Allahumma amin. Mungkin baca astaghfirullah, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim, Allahu akbar, Allah, Allah, dan lain sebagainya. Intinya lam yazal lisanuhu bidzikrillah. Lisannya tidak pernah kering karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo jaga lisan. Berjalan ke pasar berzikir, ke sawah berzikir, duduk zikir, berdiri tidak usah punya wudhu Pak. Cukup pakai sarung, udah berzikir. Ayo berzikir, tapi kalau udah dalam WC jangan. Ada kemarin ya Ustaz, saya wudhu di masjid Ustaz. Saya sholat. Ternyata di sampingnya itu dalam WC itu. Nawaitul wudu. Kata saya ini hebat banget orang ini, kata saya. Dalam WC baca auzubillah. Tidak boleh. Itu WC tempatnya buang kotoran, malah baca doa. Berzikir di luar WC dimanapun. Tapi ayo usahakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah oleh Allah, mungkin perbanyak baca sholawat, istighfar bisa 10.000 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak harus baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kapan? Sudah astaghfirullah, astaghfirullah, ampuni saya ya Allah, kemarin saya khilaf ya Allah, melihat aurat perempuan di Singkawang tidak sengaja ya Allah. Begitu Bapak Ibu. Jangan ke Singkawang melihat perempuan, Masya Allah,
Sudah melihat auratnya perempuan haram, ditambah Masya Allah, Subhanallah. Lalu mau kemana orang ini? Dosa berlipat-lipat itu, Pak. Dosa berlipat-lipat. Iya, kata Sayyidina Ali, ilaikal ula wa alaikal thani. Kalau kalian melihat pandangan yang pertama itu rizki, yang kedua itu mudarat, haram. Karena kata Sayyidina Ali begitu, saya tanam sajalah. Lihat aja. Makin haram itu, Pak. Misalnya tidak sengaja melihat aurat perempuan, kan banyak di sini auratnya di luar. Tidak sengaja gitu. Astagfirullah. Jangan noleh lagi, Bu. Itu haram, Pak. Haram. Sedikit pelanggaran dosa yang kita lakukan, jangan sampai kita meremehkan dosa kecil. Meremehkannya itu loh, yang dosa besar nanti. Karena meremehkan. Yang kedua, yang pertama adalah lisan-lisan yang tidak pernah kering karena berzikir kepada Allah. Sedangkan yang kedua, walam yasubbu liwalidain, tidak pernah mencaci, tidak pernah mengumpat orang tua. Ada di Kaliasin, adik-adik kita ini ada. Kalau mengumpat orang tuanya orang, kalau mengumpat orang tua sendiri, kira-kira insya Allah tidak berani. Bukan karena alim, tidak berani ditampar sama orang tuanya. Kalau orang tua sendiri, sekarang kalau mencaci orang tuanya orang, ada tidak? Coba kita sering lihat di Facebook, di YouTube, bapak kau, emak kau, itu apa? Ayo, itu banyak yang sudah terjangkit penyakit itu, Pak. Bapak kau, emak kau, Masya Allah. Padahal orang yang mencaci orang tua orang lain, dia telah mencaci orang tuanya sendiri. Sedangkan manusia yang paling tampan di tingkat yang ke-9, yang Nabi kagum dengan ketampanannya, adalah orang yang tidak pernah mengumpat orang tuanya. Yang ketiga, Bapak Ibu, qalbuhu mu'allakum bil masajid, hatinya senantiasa terhubung dengan masjid, hatinya senantiasa berhubungan dengan tempat-tempat ibadah. Keluar dari masjid hatinya, ya Allah, siapa nanti yang akan itikaf di masjid kalau saya keluar? Tak terasa di rumah, Pak, ingin ke masjid. Masjid kotor, Allah, bagaimana ini? Disapu. Lampunya masjid mati tengah malam, tidak ada yang itikaf, Ustaz Khatib berangkat itikaf sendiri besok malam, Ustaz Taufik yang ikut. Akhirnya masjid di sini, Bu, sama seperti di Mekah, di Madinah, tengah malam ramai. Kalau di sana, Pak, di sana, bukan di sini, bukan di sini. Kalau di sana, di Tanjung Bubul, di Pasir Panjang itu, kalau jam 9 masjid ditutup, dikunci, Pak, dikunci. Kenapa? Takut kas masjid hilang. Takut kas masjid hilang. Akhirnya orang iktikaf tidak jadi. Tidak jadi. Insya Allah di sini tidak. Di Kaliasin insya Allah tidak jauh beda. Insya Allah. Ayo ramaikan masjid. Ayo kita hubungkan hati kita dengan masjid, Pak. Jangankan kita ibadah di sana, Pak, kita masuk saja, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid imanan wa ihtisaban sunnatan lillahi taala. Enggak usah zikir dan tidur dapat pahala. Sudah i'tikaf. Itu hebatnya masjid, Pak. Ayo ramaikan masjid kita, isi masjid kita ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif untuk masyarakat dan adik-adik kita ini. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu baginda Rasul naik ke atasnya lagi, tingkat yang ke-10, namanya mustawa. Apa? Mustawa. Di situ Nabi Muhammad bermukalamah dengan Allah. Saya punya cerita, Ustaz. Saya ini, Ustaz, pernah mendengar ada dokter itu sebenarnya dokter, Ustaz, dokter. Buktinya Allah ada di langit, ada di langit yang ke-7. Isra Mi'raj Nabi kemana?
Katanya, dokter dari mana ini kira-kira? Dapat beli apa dapat bagaimana itu si dokter itu? Padahal itu di Sahih Muslim nyata, di syarah Sahih Muslim nyata banget. Redaksinya jelas banget. Kalau mustawa dari Sidratul Muntaha ke mustawa itu tempat mukalamahnya Rasulullah, bukan tempatnya Allah. Maka mukalamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat mukalamahnya Rasulullah bersama Allah. Kalau Nabi Musa ingin bermukalamah kepada Allah, ya Allah, saya ingin melihat Engkau. Apa kata Allah? Naik ke gunung Turisina atau Turisaina. Kalau Nabi Ibrahim, Inna Rabbi sayahdin, dalam surah Safat itu. Mau kemana Nabi Ibrahim? Mau ke Palestina. Untuk apa? Bertemu dengan Tuhan. Tidak logik kalau ada seorang dokter yang pengetahuannya di atas rata-rata mengatakan gara-gara Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke atas, Allah di atas. Kurang refreshing. Coba cek Syarh Muslim bin Nawawi, coba cek. Itu mukalamah itu Rasulullah, tempatnya Rasulullah bermukalamah kepada Allah, bukan tempatnya Allah. Paham Bapak Ibu? Nah, makanya kalau sudah paham, Bapak Ibu, kalau sudah paham berhenti berkata, kalau saya mah tergantung yang di atas. Berhenti, siapa yang di atas? Hah? Kan rata-rata sekarang, aduh gimana ini kita, ini masalah kita besar banget. Ayo kita pasrahkan sama yang di atas. Kalau orang alim mengatakan seperti itu jelas sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau orang awam hanya dosa. Kalau seorang awam, sekarang kan sudah tahu, bukan awam lagi. Ya, Sidratul Muntaha tempatnya Allah apa tempatnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bermukalamah, berbicara kepada Allah. Alhamdulillah. Setelah itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad dapat tiga oleh-oleh. Yang pertama apa? Sholat lima waktu. Mungkin dari ustadz sini, dari kiai-kiai yang ulang-ulang muana safari dakwah, mungkin sudah dijelaskan tentang sampai 5 dari 50. Saya tidak jelaskan itu, tapi saya hanya titip sholat. Sholat jangan sampai tidak sholat. Hubungan antara kita dengan Allah hanya diikat dengan sholat. Kita tinggalkan sholat, man taraka sholata muta'ammidan fahuwa kufur, keluar dari Islam. Tapi muta'ammidannya itu diperinci nanti. Ya, saya tidak jelaskan itu lah, yang jelas kufur. Kalau mau tahu belajar. Begitu. Nanti ustadznya di sini biar ngajar. Jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau misalnya kita memang tidak bisa mengerjakan sholat, kita najis, kotor, kita sholat dihormatin waktu. Saya sholat karena menghormat waktu, 4 rakaat karena Allah. Nanti kodok di rumah. Misalnya tidak sempat kodok, mati. Tidak punya hutang kita, Pak. Begitu enaknya Islam ini, Pak. Al-Islam dinus samaha. Islam agama yang pemurah. Tidak mengekang pengikutnya, tidak memberatkan kepada umatnya. Kita yang merasa berat. Ingat sholat. Oleh Nabi yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sholat Nabi diberikan oleh-oleh. Muhammad, kalau umatmu tidak kafir, tetap menyembah aku, maka aku akan mengampuni mereka. Kata Allah. Tapi jangan stop sampai di situ. Kaji lagi ke belakang. Kata Nabi, al-ma'asi baridul kufr. Maksiat adalah aposnya kekafiran. Rajin maksiat
bisa jadi orang tersebut akan mati dalam keadaan tidak membawa Islam dan iman. Wal'iyadu billah. Ayo, jangan sekali-kali kita terlalu mudah bermaksiat. Kalau kita misalnya Pak, Bu, misalnya tanpa sengaja kita bermaksiat kepada Allah, taubat, istighfar, menyesal, tidak akan mengulangi lagi. Tapi terulang lagi tidak sengaja Ustaz, taubat lagi Pak, Bu, diterima Ustaz, asalkan beneran diterima. Bahkan dalam hadis Nabi 70 kali kita tergelincir ke dalam dosa yang tidak disengaja, namun kita bertaubat kepada Allah, masih dinamakan, dikategorikan ahli taubat. Ayo kita perbanyak taubat, bukan hanya karena melakukan dosa. Belum melakukan dosa kita taubat kepada Allah, karena orang yang bertaubat tapi tidak melakukan dosa akan ditinggikan derajatnya nanti di akhirat di sisinya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, habis Ustaz, suaranya habis Ustaz. Yang ketiga. Yang pertama oleh Nabi salat. Yang kedua, asalkan tidak kafir akan diampuni, tapi syarat daripada tidak kafir tidak banyak maksiat. Yang ketiga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Pak diberikan dua ayat. Akhir surah Al-Baqarah itu Ustaz. Saya hafal banget Ustaz, mana Rasul hafal, tapi hikmahnya hafal enggak, kapan itu diturunkan, apa fadilahnya, yang itu Ustaz enggak hafal. Tapi hafal, insyaallah hafal, karena di sini masyarakatnya rajin tahlil. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi, sampai seterusnya. Baginda Nabi Muhammad diberikan dua ayat akhir surah Al-Baqarah. Dalam hadisnya, riwayatnya sahih, bahkan Albani pun mensahihkan juga ini. Yang biasanya mengatakan dhaif banget Ustaz, itu sahih di situ Ustaz. Hadis ini kata Albani sahih juga, ikut juga. Kenapa? Karena ini diberikan Allah di mustawa ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi bersabda dalam hadisnya, Inna Allah subhanahu wa ta'ala kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal arda. Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, Bapak Ibu, Allah itu menulis catatan di alfai amin, selisih 2000 tahun. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menulis catatan. Yunzilu minhu khawatima suratil Baqarah. Diambil, diturunkan dari catatan itu dua ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu amanar Rasuluh sampai selesai. Apa hikmahnya? Mau tahu Bapak Ibu? Mau tahu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terusan redaksi hadis tersebut, la yuqra'ani, ada yang mengatakan lam yuqra'na, ada yang mengatakan lam yuqra'unna. Tapi dibaca la yuqra'ani tidak masalah. Sama-sama ada redaksinya, ada riwayatnya. La yuqra'ani, kedua ayat tersebut tidak dibaca fi darin, di dalam satu rumah. Ayat tersebut dibaca di satu rumah. Salasa layalin, 3 malam. Illa fatrahu syaitan, kecuali syaitan itu lari, rumahnya tidak akan didekati oleh syaitan. Alhamdulillah. Makanya beberapa ulama menganjurkan kepada kita, ayo baca amanah Rasulullah, duduk baca,
di musola, di masjid baca, di rumah, di dapur baca Bapak Ibu. Kenapa? Karena rumah yang tidak dibacakan surah Al-Baqarah sampai 3 hari akan menjadi sarang setan. Akhirnya diganggu sama setan, bengkak kepalanya, tetangganya yang dituduh. Ini kerjaan si bulan ini. Ya kan kerjanya kita begitu Pak, orang-orang kita ini. Jangan suka husnuzan kepada orang lain, tetangga kita, khususnya tetangga, jangan. Mungkin kesalahan itu karena kita penyebabnya. Tidak pernah mengaji dalam rumah, dijadikan rumah sebagai kuburan, gelap, tidur, main HP, nonton TV, makan, tidur, nonton HP, mati jadi kuntilanak dari atas ranjang. Bu, baca Quran. Ustaz, saya tidak lancar. Innama yatakakka'u bil Quran. Bu, orang-orang seperti bapak, seperti ibu yang baca ya ayyuha, itu 2 pahalanya Bu. Kalau Ustaz Khotib baca ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat, 1 pahalanya. Dia Qur'annya tok, hanya dapat Quran. Kalau ibu innalladzina, dapat 2, 1 pahala itunya. Itu kata hadis loh, bukan kata saya. Pahala maksanya itu Bu dapat juga. Alladzina, itu dapat pahala. Yang kedua dapat pahala Qurannya. Tapi Ustaz, ada Ustaz hadis rubba qari'in wal Qur'ana yal'anu. Banyak orang baca Al-Quran, tapi Al-Quran hanya melaknatnya. Apakah saya tidak termasuk itu Ustaz? Bukan, tidak termasuk sama sekali. Yang itu Bu, bacanya sudahlah tahu tajwid, sudah tahu fasih makharijal huruf. Shadaqallahul azim. Itu. Makanya hati-hati kalau sudah tahu tajwid, fasih makharijal huruf, baca Al-Quran. Wal-akhdhu bit-tajwid hatmun lazimun, man lam yujawwidul Qur'ana athimun, kata kitab Jazari. Ya, tajwid itu wajib. Tajwid itu wajib. Tanpa tajwid kalian membaca Al-Quran, athimun, berdosa. Makanya belajar tajwid, insyaallah Ustaz Khatib akan mengajari, dan kawan-kawan ustaz-ustaz yang lain akan mengajari tajwid. Fathah diikuti alif, kasro diikuti iya, dhamma diikuti waw, semua berbunyi a, i, u. 2 harokat saja panjangnya, kata santrinya Ustaz Khatib. Enak belajar seperti itu. Kalau belajarnya seperti ini, anak-anak, perlu kalian ketahui seperti orang ceramah, matabi'ah itu 2 harokat kam. Kita paham. Apa kata maqal? Adibu auladakum bighairi adabikum, fa innahu yukhlaqu min ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kalian, jangan sama ketika kalian dididik. Kalau dulu dididik kan pakai kayu Pak, ngaji saya itu. Kalau sekarang Ustaz Khatib pakai ini, 2 hari nggak punya santri, lari. Makanya pakai metode di sana, di pesantren kami Al-Faqihul Muqaddam itu Pak, kami pakai metode Nuqdatul Bayan dari Pamekasan Kiai Bayan. Itu 6 bulan targetnya Pak. Semua banyak sekarang amsilati ada. Ayo pakai itu. Pakai metode itu untuk mencerdaskan anak-anak ini Pak. Ayo pakai. Kesempatan masih terbuka untuk menjadi orang yang hafidah kepada Al-Quran, menjadi orang yang ahli ilmu. Persiapkan mereka untuk menjadi barisan terdepan melawan orang-orang sekularisme, pluralisme, dan lain sebagainya.
Siapkan mereka, jadikan mereka itu kader-kader yang mumpuni kemampuannya, kualitas ilmunya terjamin, kuantitasnya luar biasa, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah hampir 1 jam suara saya sudah mulai serak, dan mungkin saya tidak bisa berlama-lama Bapak Ibu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau benar ini karunia dari Allah, kalau salah ini murni dari kekurangan al-haqir pribadi. Al-haqir, mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya. Kata di dalam kitab I'anatul Talibin ada sebuah bait, ada sebuah syair, wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan tutur kata dari saya yang mungkin menyinggung atau menyakiti Bapak Ibu sekalian, tutuplah itu dengan rasa manis, karena hanya Allah yang punya kesempurnaan, karena hanya Allah yang tidak akan pernah salah. Akhiran minni hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir pada malam hari ini, pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Anas Tauhid Anam. Kepada majunan kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma ya Allah. Anta ighfir lana dhunubana ya Allah, wamhu 'anna khataayana ya Allah. واستر عوراتنا يا مجيب السائلين واغفر زلاتنا يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته. Ya Allah, jangan biarkan ada di majlis kami ini ya Allah ada suatu dosa melainkan Engkau telah mengampuninya ya Allah. Wala aiban illa satartah, dan tidak ada aib, tidak ada celah, tidak ada kekurangan melainkan Engkau menutupinya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, dan tidak ada orang-orang mati di sekitar kami ini ya Allah melainkan Engkau memberi rahmat mengasihinya ya Allah. Wala mubtalan illa ridhaka, dan tidak ada bala, tidak ada ujian melainkan ya Allah Engkau membuat kami mampu menghadapinya ya mujibas sa'ilin. Wala dainan illa qadaitah, dan tidak ada hutang piutang ya Allah melainkan Engkau memberikan jalan bagi kami semua untuk melunasinya ya Allah. Wala hajatan lana min hawaijid dunya wa hawaijid akhirah, dan tidak ada dari hajat-hajat kami ya Allah, dari hajat urusan-urusan kami yang berupa duniawi maupun urusan-urusan ukhrawi kami ya Allah melainkan Engkau mengabulkannya ya Arhamar Rahimin ya Mujibas Sa'ilin. Jadikanlah desa kami ini ya Allah desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semuanya penghuni kampung ini ya Allah, semuanya masyarakat di desa ini ya Allah, semuanya murni menyembah-Mu ya Allah, murni menyembah-Mu, mengisahkan-Mu ya Allah. Kalau tidak sekarang ya Allah, mungkin suatu saat nanti ya Allah, jadikanlah semua pendudukan yasin ini ya Allah semuanya menyembah-Mu, mentauhidkan-Mu ya Mujibus Sa'ilin. Ya Allah, jadikanlah kami, anak istri kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, hamba-hamba-Mu yang salih-salihah ketika meninggal membawa kalimat tauhid la ilaha illallah ya Allah yang Mujibus Sa'ilin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وسؤالنا بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الرحيم Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhirlah acara pada malam hari ini. Kami selaku membawa acara dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan Mudah-mudahan benar. yang dari kesalahan dan kehilapan yang jauh dari kesempurnaan, mohon maaf lahir dan batin.